صلى الله عليه وسلم سبب وآدم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه الآن. دستوركم يحيى الدرك ويحيى النور ويحيى النهضة ويحيى الحلم والحكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, alhamdulillah, segala puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih pada detik ini, pada saat ini masih memberikan kita ribuan nikmat-Nya, nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmatul Islam, nikmatul iman, kemudian nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat wa afiat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Tak lain dan bukan harapan kita cuma satu, untuk mendapatkan ridha Allah dan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, duduknya kita di sini jangan sampai kita lupa akan niat daripada i'tikaf di dalam masjid. Maka bagi siapa saja yang mungkin tadi lupa untuk meniatkan diri beriktikaf di dalam masjid, niatkan di dalam hati, niatkan i'tikaf manzurah, i'tikaf yang dinadarkan madum tufi selagi aku berada di dalam masjid fardhu ta'ala, supaya duduknya kita ini dihitung orang yang beriktikaf, duduknya kita di sini dihitung orang yang hadir dalam majlis ilmu, dan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi pentingnya beramal di dalam dunia. Penting beramal di dalam dunia, penting berniat di dalam beramal, itu sangat penting sekali. Karena niat itu akan menentukan kualitas daripada amal tersebut. Semakin banyak niat yang baik yang kita lontarkan, maka semakin banyak pula pahala ibadah yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salafus saleh, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka sebelum keluar rumah, anaknya dipanggil anaknya, kemudian ditanya, apa tujuan kau keluar dari rumah? Tujuannya begini, dan diajarkan kepada anaknya. Ketika engkau melihat ada orang yang minta bantuan, kau bantu. Ada orang yang minta sedekah, kau kasih sedekah. Ada orang yang buta yang ingin menyeberang jalan, tidak bisa seberang jalan, kau seberangkan jalan. Ada duri atau kulit pisang yang di jalan yang bisa mengganggu orang berjalan, kau ambil. Ini begitu luar biasa. Begitu luar biasa didikan orang tua kepada anaknya. Maka dari itulah anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang berilmu, menjadi anak yang berakhlak. Makanya kita mau tahu bagaimana cara mendidik orang tua, bagaimana cara membuat supaya anak itu berakhlak, berbakti kepada kedua orang tua. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara yaitu dengan cara memberikan ilmu agama kepada mereka. Dan bisa kita mau kita nasihati, kita juga butuh. Jika kita juga butuh ilmu untuk menasihati mereka, kita juga butuh trik cara untuk supaya mereka itu mendengar, cara supaya mereka itu lebih memahami kepada kita, cara supaya mereka itu lebih nurut kepada kita. Itu perlu ilmu. Maka dari itu orang tua yang mau anaknya menjadi anak yang berilmu, anak yang berakhlak, ini orang tuanya dulu harus berakhlak dan berilmu. Harus berakhlak dan berilmu kalau menginginkan anaknya menjadi anak yang berilmu dan berakhlak. Hatta akhlak juga, kita bisa tahu bagaimana akhlak yang jelek dan akhlak yang bagus itu dengan ilmu. Dengan ilmu agama, jadi semuanya kita bisa raih, kita bisa tahu itu dengan ilmu.
Bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam ketika ditanya, bagaimana engkau tahu adab seseorang atau akhlak seseorang itu yang baik dan yang buruk? Ta'allamtul adab min qillatil adab. Aku belajar adab akhlak itu dari orang-orang yang tidak punya adab. Ya, dari orang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, itu aku baru tahu ini orang yang tidak beradab. Ini orang yang tidak punya akhlak. Dari situ, ketika kita mengetahui ada orang ini yang kurang berakhlak, kurang beradab, maka kita beritahu juga kepada anak kita bahwa ini sifat harus dijauhi. Ya, maka dari itu penting sekali kita hadir di dalam majelis ilmu. Dan penting juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita, meskipun mereka mungkin belum ngerti kepada ilmu agama dan lain sebagainya, tapi tanamkan kepada mereka itu waktu-waktu yang mulia. Kalau dulu ajaran orang-orang dulu kita dulu, ya, itu kalau sudah masuk waktu maghrib sampai menjelang isya itu sama sekali si anak tidak boleh main. Si anak tidak boleh main, si anak tidak boleh buka televisi, si anak tidak boleh kumpul bersama orang tuanya. Untuk ngapain? Untuk baca Quran, untuk baca zikir, untuk baca wakil. Itu yang diajarkan orang-orang tua kita terdahulu kepada kita. Ya, alangkah baiknya kalau kita juga ajarkan hal tersebut kepada anak-anak kita, meskipun mereka kadang tidak ngerti, mereka tidak bisa membaca wakil hadad, mereka tidak tahu, tapi ketika waktu momen-momen tersebut kita kumpulkan anak-anak kita, baru mereka sadar nanti, oh ini waktu tidak boleh kita main di sini. Oh ini waktu kita harus ada di rumah. Nah, sekarang orang tua terkadang ingin anaknya menjadi anak yang berilmu, ingin menjadi anak yang berbakti, tetapi orang tuanya sendiri kadang sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, ketika waktu maghrib dia sibuk dengan HP-nya, si ayah sibuk dengan HP-nya, si ibu sibuk dengan HP, sehingga anaknya juga akan melihat, ya, anak ini lebih condong kepada perbuatan dibanding ucapan. Dia melihat apa yang dilakukan ayahnya, apa yang dilakukan ibunya dibanding dia mendengarkan dari nasihat. Maka katanya lisanul hal afsahul lisanul maqal. Ya, lisanul hal, praktek perbuatan itu afsah, lebih fasih, lebih cepat untuk ditangkap dibanding lisanul maqal, ya, ucapan nasihat. Jadi kalau mereka itu melihat, oh ini ayahnya gini, oh ini ibunya gini, oh ini waktu maghrib dia tidak main-main, dia kumpulkan anaknya, dia untuk baca Quran, meskipun tidak bisa baca Quran, mungkin baca Iqra dan lain sebagainya. Dari situ akan tumbuh menjadi anak yang berilmu, anak yang berakhlak, anak yang berbakti kepada orang tua. Masyaallah, hadirin dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam pembacaan kitab akhlak, ya, masih membahas masalah adab kepada kedua orang tua, ya, karena adab kepada kedua orang tua ini yang menjamin kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang tua kita sudah tiada, ya, ini, ya, pintu surga kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan mudah itu sudah tertutup. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya meninggal, ini beliau menangis dengan histeris dengan sejadi-jadinya ketika ditanya sama muridnya, wahai imam, engkau seorang imam, engkau seorang panutan, mengapa engkau menangis ketika ibu meninggal? Bagaimana aku tidak menangis kalau pintu untuk mencapai surga aku dengan mudah itu telah tertutup, gitu. Ya, ini jadi tapi hal ini juga tidak menutupi, ya, ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, mungkin orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka kita terus berdoa untuk mereka, ya, kita lakukan hal-hal yang baik, ibadah yang baik dan yang lain sebagainya, dan kita niatkan pahalanya, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Di sini diceritakan kana Haywah bin Shuraih baran bi ummi. Ada satu imam, ya, imam besar, ya, suatu imam besar, guru besar yang bernama Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih ini sangat berbakti kepada ibunya. Wala yukhalifu kalamaha abadan. Dia sama sekali tidak pernah membantah daripada ucapan ibunya. Wa kana min kibar ulama. Ini Haywah bin Shuraih ini daripada orang-orang yang berilmu, kibar ulama yang besar. Walahu talamidah katsira. Dan beliau juga punya murid yang sangat banyak sekali. Wa dzakara suatu hari.
Ja'at ilaihi ummuh. Suatu hari ketika beliau lagi ngajar, ya wa fi al-daras, ketika beliau lagi pertengahan majelis atau ngajar, datang ibunya. Faqalat lahu, ibunya berkata kepada dia, "Qum ya Haywah." Bangun, wahai Haywah, bangun. Namanya Haywah. Al-Syair bin Dajjal. Ya, kau kasih tepung, kasih jagung, ya. Kasih jagung buat ayam itu peliharaan kau. Kasih, beri. Fala yatatakal wa la yatabatta. Ini Haywah bin Shuraih tidak memperhatikan ya daripada omongan ibunya dan tidak memperlambat daripada perintah ibunya. Ya, kalau kita mungkin langsung malu kalau gitu. Ya, ketika kita lagi ngajak murid banyak mungkin di masjid atau di majelis, tiba-tiba datang orang tua kita suruh ngasih makan ayam. Kira-kira kalau kita gimana? Ya, ini Haywah bin Shuraih sedikit pun gak lambat, sedikit pun gak memberatkan, dia terus berdarah, tapi dia meninggalkan pelajaran tersebut. Ya, dia lagi ngajar ditinggalkan. Dan dia cepat-cepat untuk menjalankan daripada perintah ibunya. Jadi saking berbaktinya kepada kedua orang tua. Dengan baktinya kepada kedua orang tua inilah Haywah bin Shuraih ini mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal batin ayat. Dan daripada kisah orang yang berbakti kepada kedua orang tua juga yang bernama Zurrah ibn Umar al-Hamdani. Zurrah ibn Umar al-Hamdani wa min birri min abi. Ini sangat berbakti kepada ayahnya. Ya, dikisahkan kalau beliau ini annahu ma masyakat ma'abihi nahara illa masyakat fa. Ini Zurrah ibn Umar al-Hamdani sama sekali enggak pernah berjalan di siang hari itu mendepani ayahnya. Jadi kalau sudah siang hari dia berjalan di belakang ayah. Wala masya'ahu lailan illa masya'ahu. Dan ketika di malam hari dia tidak berjalan di depan ayahnya, melainkan apa? Dia berjalan di depan ayahnya. Jadi kalau di malam hari dia berjalan di depan ayahnya, kalau di siang hari dia berjalan di belakang ayahnya. Mengapa demikian? La yataraddaduna fil akhbar wa la yasakhta wa abuhu tahta. Supaya apa? Supaya kalau di malam hari, ya, kenapa dia jalan di depan ayahnya? Jadi kalau ada gangguan, ada lobang, ada ular atau ada gangguan apa saja, yang pertama kali kena itu dia, bukan ayah. Kemudian di siang hari, mengapa demikian? Ya, karena siang hari mungkin terang, ya, terang dan ketika itu dia berjalan di belakang ayah. Ini menunjukkan daripada hati-hatinya dia, saking dia berbakti kepada ayahnya. Bahkan pernah dikatakan ketika seorang ya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu kalau sudah berjalan berani di depan kedua orang tuanya tanpa sebab. Ya, kalau ini kan ada sebab. Ada sebabnya apa? Takutnya kalau ada ya, ada gangguan atau ada ular atau ada apa, dia yang kena dulu bukan orang tuanya. Maksudnya itu. Tapi kalau orang yang sengaja durhaka kepada kedua orang tuanya itu salah satu daripada hukuman atau iqab dari Allah, umurnya itu akan pendek. Ya, umurnya akan pendek. Masya Allah ini diberikan Allah. Ya, perkara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sangat mulia. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, inilah amalu a'malan, sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan agar min birril walidah yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita mau cepat ya, dekat dengan Allah, cepat mendapatkan cintanya Rasulullah, banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian dilanjutkan pelajaran selanjutnya, madza yajibu 'alaika li ikhwatika wa akhwatika. Ini kepada kedua orang tua. Nah, sekarang bagaimana akhlak kita? Apa kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara laki-laki maupun saudara perempuan? Inna aqraban nasi ilaika ba'da walidayk hum ikhwatuka wa akhwatuka. Orang yang paling dekat dengan kita setelah kedua orang tua kita yang harus kita hormati, siapa mereka? Saudara-saudara kita, baik itu perempuan maupun laki-laki. Fa'mal bihadhil adab lita'isha ma'ahum fi sururin wa hana. Maka engkau beramallah dengan adab yang begini. Ini dijelaskan oleh Ustaz Ahmad bin Ahmad Marajah. Wa tanadul walidayk. Ketika kita beradab kepada
kepada saudara-saudara kita, baik laki-laki maupun perempuan, kita akan hidup bersama mereka dengan kebahagiaan dan kesenangan. Dan kita akan mendapatkan daripada keriduan orang tua kita. Nah, kita sekarang ini banyak kan, kalau sudah orang tua yang meninggal dunia, ini saudara sama seperti kayak bukan saudara. Apalagi mereka sudah menikah, sudah berkeluarga, punya anak, tidak saling toleh. Yang miskin sudah yang miskin, yang kaya semakin kaya, tidak sama sekali toleh kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Saudara yang satu bapak satu ibu, tidak sejauh-jauh sekandung, tidak perhatian sama saudaranya. Ini akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Rajab. An-tahtaribahum fi jamil ahwal. Engkau hormati mereka di seluruh keadaan. Wa tuhibbahum muhabbatan shadiqah. Kau cintai mereka dengan kecintaan yang benar dan sangat. Fa anta wa hum min asli wahid. Engkau bersama mereka itu asalnya cuma satu. Asalnya dari rahim yang sama, dari ibu yang sama, dari ayah yang sama. Wa yuhibbuna, mereka itu cinta kepada engkau. Wa yatamannawna sa'adatan, mereka menginginkan kebahagiaan engkau. Faqul ma'ahum da'iman fi wifaq wa tihad. Maka dari itu bersamalah mereka di dalam kecocokan, di dalam persatuan. Wahdaris an asbab khilaf wa nizam. Hati-hati ketika kita tidak cocok sama saudara kita, ketika kita tidak cocok dan hal itu bisa mengakibatkan daripada permusuhan, daripada perdebatan, maka jauhi. Maka jauhi. Wa takhussa akhakal kabir wa ukhdakal kabirah. Terlebih-lebih lagi kepada saudaramu laki-laki yang lebih besar dari kakak kita. Bimazidil ikram wal ihtiram. Kita harus lebih hormati, kita junjungkan. Wa ta'dabiru ma fi madami walidain. Saudara kita yang laki-laki ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, itu maka mereka, kedudukan mereka itu sama halnya seperti ayah kita. Adapun saudara kita, saudari kita yang perempuan, kakak kita, itu manzil di walidati. Ya. Dengan kedudukan kedudukan ibu kita. Fata'mal min as-sahih wa la tu'anid rabbih. Kau lakukan nasihat-nasihat mereka, jangan sekali-kali engkau tentang mereka. Wafil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Haqqu kabir al-ikhwah ala saghirihim haqqil walid ala waladih. Ini hadis Rasulullah SAW. Hak saudara yang lebih besar atas saudara-saudara yang lebih kecil seperti apa? Haqqil walid ala waladih. Seperti haknya orang tua kepada anak-anaknya. Ya, jadi hak saudara kita yang besar atas saudara-saudara yang lebih kecil itu seperti haknya seorang ayah, orang tua kepada anaknya. Wa tarham akhaka as-saghir wa ukhtak as-saghir. Begitupun juga kalau kita ada adik kita yang lebih kecil, sayangi mereka. Perbuatan mereka dengan perbuatan yang baik. Muamalah walidain mereka. Sebagaimana orang tua kita sayang kepada mereka, kita juga harus sayang kepada mereka. Wafil hadis sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Bukan golongan kami, kata Rasulullah. Tidak diakui sama Rasulullah. Orang yang tidak sayang kepada orang-orang yang lebih kecil, yang umurnya lebih kecil, dan tidak hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Ini yang bukan ada hubungan keluarga. Bagaimana kalau ada hubungan keluarga? Di sini tidak dikatakan. Ini harus ada hubungan keluarga. Bagi siapa saja yang tidak sayang kepada yang lebih kecil ataupun tidak hormat kepada yang lebih besar, maka kata Rasulullah, laisa minna, bukan golongan kami. Jadi kita yang besar nih, jangan kita hanya menuntut saja untuk dihormati sama orang yang lebih kecil, jangan. Kita yang dulu harus sayang kepada anak kecil. Rasulullah SAW itu memperlakukan kalau melihat anak kecil lagi kumpul, itu beliau yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau kita lihat sekarang, ada orang yang besar ketika anak kecil berkumpul main, ada yang mengucapkan salam? Tidak ada. Itu daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah hilang. Tidak ada orang yang anak kecil lagi main lewat, assalamualaikum dah. Nah itu assalamualaikum. Jadi perkumpulan anak-anak itu, kita yang harus dulu sayang kepada mereka, baru kita akan mendapatkan daripada mereka itu, baru bisa hormat kepada kita. Ya, baru kita mendapatkan kehormatan
menteri-menteri untuk dijadikan sebagai ketika Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, itu beliau datang ke suatu menteri. Akhirnya ketika beliau datang di rumahnya, itu anaknya lagi main. Ketika Sayyidina Umar datang, ayahnya langsung melotot ke anaknya, ini anaknya langsung takut, langsung masuk dalam. Kata Sayyidina Umar, apakah anakmu takut kepada engkau perlakukan begitu setiap harinya? Oh iya, Sayyidina Umar, anak itu kalau sudah melotot takut dia takut sudah. Kalau aku sudah marah dia takut sekali. Akhirnya Sayyidina Umar tidak jadi mengangkat dia menjadi Perdana Menteri, tidak jadi. Kalau sama anakmu sejak kau tidak sayang, bagaimana kau akan sayang kepada umatmu sendiri? Jadi masyaallah hadirin, yang penting sekali berakhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sa'id ikhwataka wa akhwatika bi kulli mastata'ta min musa'adah. Bantu saudara-saudara bi kulli mastata'ta min musa'adah, dengan setiap apa yang kau mampu dari pertolongan-pertolongan. Kalau Rasulullah SAW bersabda, matal akhwain matal yadain. Perumpamaan dua saudara itu seperti perumpamaan dua tangan. Tagsilu ihdahuma al-ukhra wa tanazul da'iman ma'ah. Ya, ketika kita mau mencuci tangan kanan, ini pasti menggunakan tangan kiri. Ketika kita mau mencuci tangan kiri, pasti kita menggunakan tangan kanan. Qul sabran alaihim, sabarlah atas mereka. Wa idza ghalitu fanabbihu ala ghalatihim bil lutf wal layyin. Kalau mereka salah, saudara-saudara kita, maka ingatkanlah kesalahan mereka dengan lemah lembut. Ya. Fa innal kalam latif yubaqqitu dhamir ahsan tabligh. Karena kalam yang lembut, ketika kita melihat orang yang salah, ini jangan sekali-kali kita nasihati depan orang. Ya. Jangan kita marahi depan orang. Begitu pun juga anak kita. Meskipun dia masih kecil, jangan sampai kita marahi depan orang. Ya. Terlebih kita mau menasihati orang yang sudah lebih besar, lebih dewasa. Ya, kita panggil, kita ajak ngomong empat mata, face to face, baru kita nasihati, keluarkan isi hati kita. Karena Allah kalam layyin, kalam latif, yubaqqitu dhamir ahsan tabligh. Itu bisa membuat hati itu menangis. Ya, hati itu terdiam. Maksudnya bisa masuk nasihat tersebut. Jika kalam syadid, yuridul wahsyah wal ghadab. Kalam yang keras, kalam yang keras, yuridul wahsyah, mendatangkan ketakutan, mendatangkan permusuhan. Wahdar at-taraba atau tatasyana ma'ahu. Hati-hati, jangan kita saling pukul, berkelahi sama saudara kita, ya, saudara kami. Atau tatasyana ma'ahu, saling mencaci maki, ya. Awantum bainahum, atau tanuma bainahum, atau saling adu domba, atau ta'khudha minhum syai'an bighairi ridha, atau mengambil sesuatu darinya tanpa ridhanya, atau tughati ahadan minhum, atau memutuskan tali silaturahminya. Wa fil hadits la yahillu lil muslimin an yahdura akhahu fawqa thalath. Ya, tidak halal bagi seorang muslim ketika dia berkhidmat kepada saudaranya lebih daripada 3 hari. Faman hajara fawqa thalath fama dakhala. Hati-hati. Ya, yang punya teman atau yang punya saudara kerabat daripada muslim, ketika dia tidak bermusuhan selama lebih dari 3 hari, famata, kemudian mati, dakhala, maka dia akan mati dalam masuk neraka. Ya, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, qati'ur rahim dakhala, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Walau mata fi jawfil Ka'bah, Rasulullah. Meskipun dia mati di tengah-tengah Ka'bah, dia habis ibadah haji misalnya, atau dia habis ibadah umroh, ya, tapi dia ada memutuskan tali silaturahim. Oh, dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Oh, dia sudah masuk surga, dah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena dia sudah memutuskan tali silaturahim, dia akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa akhuka was-sa'id al-ayman lak, kama qala ta'ala khitab li Sayyidina Musa bi haqqi akhi Sayyidina Harun alaihi salam. Dan saudaramu itu adalah penolongmu, sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala utus juga saudaranya yaitu Nabi Allah Harun alaihissalam, syanasyudu adudaka bi akhi, maka aku akan kuatkan engkau punya otot dengan saudara.
Maksudnya apa? As-silah alladhi tudafi bihi a'da, senjata yang bisa menolong engkau daripada musuh-musuh engkau. Fi mu'barakil hayah, di dalam peperangan kehidupan. Kama qala syair, sebagaimana syair Arab mengatakan akhaka inna man la akhad lahu kasa'id dan hayya bi ghairi silah. Saudaraku, saudara, perhatikan maksudnya. Jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara. Inna man la akhad lahu, barang siapa yang tidak punya saudara, seperti apa? Kasa'id dan hayya, seperti mana sebagaimana dia pergi ke peperangan bi ghairi silah, tanpa membawa senjata. Ketika seorang berperang tidak bawa senjata, pasti dia akan kalah. Ya, dikisahkan ada satu pemuda, satu orang, dia punya anak banyak. Walamma daraba hudur ajali, ketika ajalnya mau datang, dikit lagi dia mau meninggal dunia, da'ahu, mereka memanggil anak-anaknya. Wa a'ta kulla wahid minhum huzmatan min ar-rimah. Satu-satu anaknya ini diberi apa? Diberi rotan. Satu rotan. Diberi satu-satu. Ya, kemudian apa? Wa amarahu bikasriha. Ini masing-masing anaknya disuruh apa? Disuruh untuk mematahkan daripada rotan tersebut. Disuruh dipatahkan tersebut. Fa hawala kasraha bi kulli quwwatin fala yastati. Wa amarahu bikasriha. Ya. Jadi satu-satu rotan tadi suruh dipatahkan. Itu bisa semua patahkan. Ya. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya si ayahnya tadi menyuruh lagi untuk apa? Mengumpulkan daripada segumpalan rotan yang sudah menjadi patahan tadi, dikumpulkan. Ya, yang ada sudah patah tadi dikumpulkan. Kalau sekarang engkau patahkan, bisa tidak engkau patahkan? Oh, tidak bisa. Nah, begitulah. Ya, begitulah perumpamaan saudara yang saling bersatu. Ya, saudara yang saling apa? Yang saling menyatu, yang tidak saling bermusuhan. Lam yakdir anhu wa tuhan yaghlibu. Musuh-musuh kalian itu tidak bisa mengalahin kalian. Ini jamaah kalau kalian berkumpul, kalau kalian bersatu. Wa in ikhtalaftum, kalau kalian berpisah, kalau kalian saling bermusuhan. Wa tafarraqtum sahula ala aduikum ayyahzimakum mithla hadhihi al-ramah. Maka akan mudah bagi musuh kalian untuk apa? Untuk mematahkan kalian. Ya, ketika kita ini istilahkan tadi satu rotan tadi dipisah satu-satu, maka musuh akan gampang untuk mengalahkannya. Tapi ketika rotan tadi digabungkan sama seperti halnya saudara, ketika mereka bersatu, maka tidak ada yang berani untuk macam-macam kepada keluarga tersebut. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ada syair mengatakan kunu jami'an ya baniya idza qara khatbun wa la tatafarraqu ahada ta'abur rimahi idza jama'na takassara wa idza tarakna takassara afrada. Intinya maksudnya apa? Dijadikan kita ini disuruh kita untuk bersatu. Ya, untuk bersatu, jangan sampai kita terpecah belah. Begitupun juga ya, kita sebagai umat muslim, umat Islam. Ya, kita harus saling bersatu, saling melengkapi. Jangan sampai kita satu sama lain ini saling menjatuhkan, satu sama lain ini saling bermusuhan. Mereka orang kafir ketika melihat orang Islam begitu, maka mereka akan mudah sekali untuk mengalahkan kita. Orang yang jahat saja ketika mereka mempunyai rencana yang bagus, persatuan yang bagus, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang yang jahat itu, sekelompokan maling katakan, atau sekelompokan pencuri, atau sekelompokan pembobol bank, itu mereka saling bersatu, kompak sekali mereka. Itu dalam hal kejahatan, dalam hal maksiat. Bagaimana kita dalam hal kebaikan, dalam hal majelis taklim, dalam hal memakmurkan masjid, kita harus bersatu antara ketua dengan wakil, antara wakil dengan ketua, antara pengurus masjid yang lainnya dengan yang lainnya. Ini harus bersatu, karena tujuan kita hanya satu. Untuk apa? Untuk menyambung daripada estafet Rasulullah SAW, untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tujuan kita satu. Kita adakan majelis taklim, kita ajak saudara-saudara kita untuk hadir majelis taklim. Niatnya cuma satu, apa kata Al-Quran, fitrah dunas mengembalikan manusia untuk menuju kebaikan. Jadi perkumpulan yang baik seperti begini, satu perkumpulan saja itu dikatakan bisa mengalahkan daripada 70 perkumpulan yang sifatnya maksiat.
Ya, satu perkumpulan kita majelis taklim begini, ya, kita anggap biasa-biasa saja. Ini perkumpulan khair, perkumpulan yang baik. Ini bisa mengalahkan daripada 70 perkumpulan maksiat. Ya, kalau di sini saja kita terpecah belah, bagaimana nanti? Ya, mereka musuh-musuh Islam akan mengalahkan Islam. Kemudian, masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, pelajaran yang selanjutnya, mada yajibu alaika li aqrabika, apa kewajiban terhadap kerabat-kerabat. Tadi ya, kita diajarkan akhlak kepada orang tua, kemudian diajarkan akhlak juga kepada saudara-saudara kita. Ini sekarang diajarkan akhlak kita kepada kerabat-kerabat kita. Terkadang kita ini sama orang lebih baik dibanding sama kerabat, ya, sama keluarga. Sama orang yang tidak ada hubungan keluarga, masya Allah baiknya ada sebagian orang begitu. Ya, bahkan dia mungkin dia rajin ngasih sodako kepada orang yang bukan kerabat. Rasulullah SAW menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada kita, sodako itu lebih utama kepada kerabat keluarga. Ya, kepada kerabat keluarga. Jangan kita pikir ketika orang yang kaya raya kemudian dia sodako kepada orang lain, dia lihat ada kerabat keluarganya yang miskin. Nah, ini bisa-bisa sodakonya dia tidak diterima oleh Allah SWT. Karena sodakoh yang paling dianjurkan aula wal garibi wal jahil. Paling utama sodakoh itu buat kerabat keluarganya, buat tetangganya. Nah, ini dahulukan dulu kerabat keluarga. Inna akraban nas ilaika ba'da walidayka wa ikhwatika aqraban. Paling dekatnya manusia kepadamu, paling dekatnya manusia kepadamu itu setelah orang tuamu dan saudara-saudaramu, mereka adalah kerabatmu. Seperti siapa? Seperti amamik, paman-pamanmu, wa amatik, ya bibi-bibianmu, wa akhwalik, wa khalatik, bibi-bibianmu dan pamanmu dari ibu, wa auladik, wa auladi akhwatik, anak-anak mereka. Ya, fil hadis al-khalah bi manzilatil um. Dalam hadis Rasulullah SAW jelas, al-khalah bibi itu bi manzilatil um. Makanya ketika kita punya orang tua, ya, ibu kita mungkin sudah meninggal, kita punya saudara daripada ibu tersebut, nah ini bimanzilatil um, kedudukannya itu sama halnya seperti ibu kita. Ya, kedudukannya sama seperti ibu kita. Amr rajul sibu abi, ibnu ukhtil qawm minhu, wa qaribak yuhibbuna walidak. Kerabat-kerabat itu cinta kepadamu, dan kedua orang tua juga cinta kepada mereka. Famada yalzamuka, maka apa yang engkau haluskan kepada mereka? Yalzamuka an tu'amilahu mu'amalatan li ikhwatik wa tahtarima kibarahum, kata Rasulullah. Maka engkau harus hormati mereka yang lebih besar, maka engkau harus sayang kepada mereka yang lebih kecil. Wa tusa'id bi asgharihim, tolong mereka dalam kesibukan mereka. Apa yang mereka butuhkan tolong. Ini kerabat. Makanya sedekah yang paling afdal itu kepada kerabat keluarga. Wa tu'inul muhtaj minhum, bantu orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Wa tazurahum waqtan ba'da waqtin, ziarahi mereka. Jadi makna ziarah itu bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, bukan. Ziarah itu artinya berkunjung, kunjungi mereka, datang di rumah mereka. Waqtan ba'da waqtin, tidak bisa sebulan sekali, ya mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya. Ini dulu diajarkan kita sama orang tua kita yang masih kecil. Kita yang masih kecil itu diajar. Terlebih khusus ketika Idul Fitri, Idul Adha, diajak kita masih kecil. Nah, ini saudara-saudara ayah, oh ini saudara-saudara ibu, oh ini engkau punya keluarga, oh ini. Tapi sekarang tidak ada. Satu keluarga saja mungkin sepupu sama sepupu itu tidak kenal mungkin sekarang. Ya. Dia punya kakek, dia punya nenek, saudara itu tidak kenal. Wa khususan ayat wal afrah wa awqat al-masaib al-hasan. Lebih khusus lagi dikenalkan itu di hari-hari Aid. Ya, wa awqat al-masaib wal ahzan, atau di waktu-waktu musibah, ada yang meninggal dunia, ya, kita datangi, beritahu sama anak kita, oh ini paman kalian, oh ini saudara kalian. Nah, kemudian fa idza marida qaribun fa batil al-bait liyadati wa du'a lahu bil afiyah. Ya, maka ketika mereka ada yang sakit, tengok mereka dan doakan mereka supaya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, ya begitulah daripada akhlak, ya,
tata krama kita kepada kedua orang tua, tata krama kita kepada saudara-saudara kita, akhlak kita kepada kerabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak sehingga kita akan mendapatkan cintanya Allah, akan mendapatkan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.